Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah salat fardu subuh Masjid Miftahul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Pertama sekali kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia, wasyahada, wassalihin, wal masyayikh, khususan Abu Ya Sayyid Muhammad bin Abi Al-Malik Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Sayyidina Al-Imam Al-Ghazali, amaddanallahu bimadadihim وفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala fi kitabihi Al-Arba'in fi Usuluddin. Al-halatu tsalits asuhbatu ma'aman yudli siwa umumil Islam bi khasiyatin kajiwarin au qarabatin au milkin. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ramaita kalba jarik faqad adaitah. Pembahasan kita tentang bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Dan pada kesempatan ini kita sampai di al-halatu tsalitsa asubatu maman yudli siwa umumil Islam, yaitu bagaimana kita bermuamalah, bergaul dengan orang yang dekat dengan kita. Kalau kemarin dengan sesama kaum muslimin, sekarang dengan orang yang dekat dengan kita, apapun agamanya, maksudnya yang berdekatan dengan kita. Berdekatan itu yang pertama yaitu dekat dengan kita, yaitu dekat tempat. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyampaikan as-subatu ma'aman yudli siwa umumil Islam bikhasiyatin kajibarin au qaraba au milik. Jadi ada 3 macam orang dekat dengan kita. Pertama, kajiwarin, itu dekat karena tempat tinggalnya dengan kita, tetangga kita. Ini barang kayaknya remeh, tapi disinilah kelebihan Islam sebetulnya. Adab, perilaku yang baik. Pertama, dekat tempat tinggal. Kedua, qarabah, dekat hubungan darah. Rumahnya mungkin jauh, tapi secara hubungan darah maka dia dekat dengan saya. Au milkin, atau dekat secara milik. Dia bukan siapa-siapa, saudara bukan, apapun bukan, tapi dia adalah hamba saya. Hamba saya itu bisa dibeli jadi milik, jadi dekat.
Bagaimana kita menyikapi tiga kedekatan ini? Bagaimana Islam mengaturnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, "Idza ramaita kalba jarik faqad azaitahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika engkau melempar anjing tetanggamu, idza ramaita kalba jarik faqad azaitahu, sungguh kamu telah menyakiti tetanggamu. Tak boleh melempar anjing tetangga, tidak boleh. Anjing baik-baik aja, enggak galak. Kalau anjing galak lain urusan. Ini anjing tak ada galak, tak ada apa. Tahu-tahu dilempar. Tengok bahasanya Rasulullah yang dibikin. Bukan jika engkau melempar kucing tetanggamu. Jika engkau melempar anjing tetanggamu, maka sungguh engkau telah menyakitinya. King 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 king. Ini orang tua yang punya sakit hati itu. Kalau anjing dia dah bunyi king 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 king, waduh, anjing aku dilempar tetangga kami. Ini dekat secara tetangga, apapun agamanya kan tadi. Karena orang, apalagi kita hidup kita ini campur-campur, ya kan? Tetangga depan Islam, belakang non Muslim, ini non Muslim, non Muslim. Intinya saling menjagalah. Tapi yang kalau orang Jawa bilang sing pinter ngalah, sing pinter yang pandai itu ngalah. Jadi yang paham itu yang ngalah. Kalau orang tak paham, ya gitu, tapi kita yang ngalah gitu. Jadi kadang-kadang mungkin orang terganggu, tapi macam mana lagi lah, kita namanya kita bertetangga kan, takkan nak kita lempar pula king 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 king, berperang nanti. Jelas tak masalah. Apalagi sampai kakinya apa gitu pincang, tambahlah, aku pincangkan kaki engkau nanti. Jadi peranglah sesama orang tetangga. Idza ramaita kalba jarika faqad azaitahu. Jadi jelas-jelas Rasulullah melarang menyakiti walaupun hanya sekedar hewan piaraan tetangga kita. Kalau kita yang umum kucing lah. Ada lagi yang parah nih. Itik, mentok tetangga sih main depan rumah aja, naik ke teras. Aduh, aku tak ikut makan dagingnya, dapat taiknya aja nih. Aduh, tak sabar kenapa. Kadang-kadang yang punya pun slow aja, apa tak sakit hati. Ini sebenarnya kalau dilihatnya dari segala sisi. Yang punya bebek, itu harus tahu dirilah. Jangan dia makan dagingnya orang lain dikasih taiknya. Tetangga dia tak boleh itu menyakiti hati tetangga itu, bukan hanya dengan memukulnya saja. Mengirim tentara ternak ke halaman tetangga ini juga menyakiti orang. Tiap hari ngepel terus. Waduh, ngepel tak tahan. Ini jagalah. Karena kalau ada apa-apa pun nanti di rumah itu yang pertama akan tanggap membantu mesti yang tangga dekat. Yang selalu diganggu dia dengan bebeknya, itu yang akan bantu duluan. Tak mungkin saudara yang di Jakarta ini Pekanbaru yang di mana, enggak, mesti yang dekat. Kucing jangan disakiti, Masya Allah. Kucing tetangga kalau bisa dikasih makan, akhirnya pindah ke rumah Mika semua kucingnya. Tak ada miara kucing, saking baiknya kucing tetangga datang kasih makan, kucing datang makan langsung. Akhirnya pindah semua kucing ke rumah kita. Aduh, tak punya kucing tapi sampai beranak pun di rumah kita, kucing orang ni. Entahlah. Jadi ini kucing siapa pula beranak sampai beranak. Kata orang rezeki itu aja rezekilah, bismillah dah. Wa qala awalul khasmaini yaumal qiyamati jaran. Kata Rasulullah SAW, nanti di akhirat pertama sekali ada perselisihan dua orang di akhirat itu nanti, itu dua orang tetangga. Pertama itu menunjukkan bahwa yang paling banyak bergaduh ini tetangga, paling banyak bergaduh, paling banyak. Tapi tak tegur sapa, gara-gara daun aja nyebrang ke sini gini. Tiap hari aku nyapu kata dia. Buah dia kita tak dapat, tapi daun dia aja, daun kering aja kita dapat. Macam-macam lah.
Anak main sama, anak sini mukul kepala yang sebelah, bap nangis. Nah, bapak dia bermusuh dengan mamanya. Habis tanah digeser-geser sedikit. Waduh, macam-macam kalau urusan tetangga nih. Ya Allah. Entah kadang-kadang pokok bunga aja terlanggar sedikit patah jadi musuh. Makanya kata Rasul nanti di akhirat nanti akan, kan kita di akhirat ini hari pengadilan. Siapa yang zalim, siapa yang dizalimi, siapa yang zalim, siapa yang dizalimi. Di akhirat besok pertama sekali itu terjadi. Siapa yang ada permusuhan, ini dua orang tetangga. Masya Allah. Saingan politik bermusuh juga, saingan politik itu bermusuh juga, saingan jabatan, saingan apa, saingan dagang. Bermusuh juga, tapi besok yang paling tenar pertama dulu sikut-sikutan antara tetangga. Jadi jadilah kita tetangga yang baik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memperlakukan baik kepada tetangganya. Gampang sebetulnya nengok orang ini soleh apa tidak. Tengok dia dengan tetangganya macam apa. Kau nak predikat soleh kayak apa kalau kau jahat dengan tetanggamu, tak akan soleh kau namanya. Rajin sholat, rajin sop pertama terus. Tapi dengan tetangga bukan main buruk lagi. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, ini standar. Tanda-tandanya apa dia tuh? Nah, kalau dengan tetangga mesti dia baik. Dengan tamu dia baik. Jangan, Masya Allah. Ini kayak gini kadang-kadang hal-hal yang tidak dianggap ibadah itu macam nggak terlalu dipentingkan. Padahal itu standarisasi. Terus orang-orang simpati terhadap Islam dari mana? Dari akhlaknya Rasulullah. Kalau hanya orang sekarang, cobalah umpamanya nih, ada orang non Muslim dengan orang Islam tuh sujud lama, sholat terus di masjid. Dia ngaruh apa sama dia orang? Nggak ngaruh, cuma heran. Orang ini ngapalah sujud lama betul, paling gitu aja dia, tak paham. Sholat terus, apa nih siang pagi kata dia, penat lah jadi orang Islam ini. Asik pagi duha 12, habis sebelum duhur datang, setelah duhur sholat qobliyah ba'diyah. Kata dia, mak, jadi orang Islam berat betul ya, ibadahnya sholatnya banyak betul. Nah, jadi tak ngaruh ke mereka. Tapi ketika dia bertetangga baik, Masya Allah, dia biara hewan ternak apa tidak kita ganggu. Mungkin ada apa-apa sedikit kita kasih makan nanti kali. Kata, baik pula orang ini. Nah, itu yang membuat simpati orang. Dengan tetangga tak pernah gaduh, susah. Orang ini kalau sering ketemu, susah kalau tak bergaduh. Pergi kerja ketemu, balik kerja lagi penat ketemu, malam ketemu, ini ketemu, asik ketemu ke dia aja bosan. Jadi kalau ada sentil sedikit, tak langsung berkelahi, mesti gitu. Jadi itu yang menjadikan parahnya permusuhan antara tetangga. Akhirnya ada tetangga, udah rumah tutup pagar tinggi-tinggi, tak pernah ketemu lagi dengan tetangga. Mati di dalam pun orang tak tahu. Ini lagi parah lagi. Ya. Tak ada urusan bertetangga. Islam tidak begitu. Tetap gitu. Kemudian wakilallahu sallallahu alaihi wasallam, inna fulanata tasumun nahara wa tusallil laila wa tu'zi jirana faqala hiya finnar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Rasulullah, ada fulana, dia kalau siang berpuasa, kalau malam qiyamul lail. Siang puasa, malam qiyamul lail, siang puasa, malam qiyamul lail si fulana ini. Waktu zijiranaha, tetapi dia itu menyakiti tetangga-tetangganya. Puasa rajin, sholat malam rajin, tapi dia suka nyakiti tetangganya. Tak dengan mulutnya, tak dengan tangannya, dengan apa. Disakiti dia tetangganya. Tangannya ringan. Anak tetangga sebentar pap, anak tetangga. Bising ayam. Waduh, bapak dia di rumah, mama di rumah, anak-anakku kau pukul, kurang ajar katanya.
balik dari ini menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, faqala hiya finnar. Wanita ini masuk neraka, kata Rasulullah SAW. Tengok, siang nih puasa Pak, puasa siang, puasa Senin Kamis tak pernah tinggal, ayam berajin. Malam pokoknya time tahajud dia sholat tahajud, bangun malam. Tapi dia suka menyakiti tetangganya. Kata Rasulullah, hiya finnar. Wanita ini di neraka, kata Rasulullah SAW. Tengok, mana standarisasinya? Tahajudnya, sholatnya, sholat wajib. Wajib bukan berarti orang itu yang penting baik dengan orang lain tak usah sholat pun masuk surga, tak bisa. Standarisasi semua yang wajib harus dilakukan. Setelah itu adab perilaku jaga. Siapa sanggup? Abang puasa tiap hari, malam qiyamul lail terus. Orang kayak gitu, kalau dia buruk dengan tetangganya, ringan kata Rasulullah, hiya finnar, dia tuh di neraka. Apa? Mana faedahnya qiyamul lailnya itu? Makanya akhlak itu sangat penting. Jadilah kita termasuk manusia-manusia yang baik terhadap tetangganya. Susah Pak, kita kadang-kadang ini terbawa orang yang ini suka ngata-ngata, kita duduk hari menimbulkan, dia menanamkan kebencian kita ini, jadi benci dengan tetangga kita, jadi bergaduh dengan tetangga kita. Ya, tuh. Bukan sembarangan gara-gara degil, salah-salahnya gara-gara melempar anjing tetangga masuk neraka. Apa tidak menyakiti hati apa tetangga itu masuk neraka, kata Rasulullah. Bergaduh. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atadruna ma haqqul jar? In ista'ana a'antahu wa in istaqradaka aqradtahu wa in iftaqara juddaka alaihi jutta alaihi wa in marada uttahu. Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kalian semuanya apa itu haknya tetangga? Haknya tetangga apa aja kalian tahu tak? Kata Rasulullah. Pertama, inista'ana a'antahu, kalau dia minta tolong, bantu. Ada tetangga minta tolong, Pak, nantilah anu saya lagi nih, saya hidup. Banyak alasan, padahal malas dia nak bantu. Kata, iya Pak, nanti saya ni mau ke ni, tak mau dia bantu. Allahu Akbar. Kemudian wa in istaqradaka aqradtahu. Wah, ini agak berat sikit. Kalau dia nak ngutang, kasih. Tetangga, Pak, aduh saya nih gaji tak turun 3 bulan kan. Aduh, kata dia, mana Pak, minta lah, nak beri beras pun tak ada nih. Macam mana? Nak menggadaikan BPKB motor, macam mana? Dia minta ngutang. Kasih kalau punya, kasih. Tapi kalau orang tu amanah lah. Tapi kalau orang tu memang suka tipu-tipu, jangan, lain tak boleh. Maksudnya memang orang tu betul-betul membutuhkan, ya. Dia minta utang untuk itu, ya sudah. Nah, inilah Pak, silakan dipakai dulu. Berat urusan ngutangin orang ini, berat. Kadang-kadang kapok juga yang ngasih utang dengan orang. Waktu nak minta utang ni bukan main, ramah. Alamak, kasihan. Ayolah, kasih. Time dah punya duit, susahnya nak bayar. Yang nagih sama macam orang yang ngemis pula. Tak ditagih kamarnya rasa nyaman. Orang kayak gini nih salah. Ini namanya pun menyakiti tetangga juga. Udah dibantu, tambah nyusahin orang. Macam mana yang seperti itu? Wallahu a'lam. Wa in iftaqara jutta alaihi,
Kemudian kalau dia membutuhkan, melarat dia, miskin dia, maka engkau kasihlah dia. Kau dermawanlah kepada mereka. Dia rumahnya bagus, sebelah ada tetangga melarat. Ya Allah. Setiap hari ketemu lewat gini, tak ada dia nak bantu. Ngasih apa ke, ngasih makan siang, masak lauk lebih banyak sikit, kasihkan. Ada duit sikit, kasihkan. Itu namanya tetangga. Ini tidak orang yang jauh-jauh dikasih dia. Santunan. Sebelah tetangga dia melarat, dibiarkan dia. Engkau ni cuma nak cari, apa kata bilang ni, cari muka je. Tetangga sebelah, alah tak usah, ini payah ni. Jangan gitulah, sakit tetangga tu, cuma dilewatin aja. Wa idza marida uttahu, kalau dia sakit jenguk. Aduh, kadang-kadang kita ni memanglah masalah menjenguk tetangga ni sakit tidak diprioritaskan. Cuma ditanya aja, atau mungkin cerita aja, itu kemarin dah sakit dah berapa bulan. Engkau jenguk tak? La ilaha illallah, tetangga kau tak ada jenguk. 2 bulan dia terkapar dekat tempat tidur. Engkau tetangga dia, ini rumah dia, ini engkau sebelah sini. Tak ada jenguk. Memang melampau. Cuma tahu cerita je. Kadang-kadang begitu dekat kan, tapi tak jenguk. Kadang dah tahu cerita dia, itu sakit dah 10 hari dah tu. Tak ada ini. Tak ada dia jenguk, masya-Allah. Itu akhlak yang buruk. Rasulullah SAW, orang yang berlaku buruk dengan dia aja sakit dijenguk dia. Kalau kita tak adalah bagi mampus lah kau. Tiap hari Rasulullah ke masjid dilempar kotoran. Sakit, belum orang lain jenguk, Rasulullah jenguk dulu. Apa tak langsung masuk Islam dia? Karena akhlak. Kalau kita tak ada cerita lah, orang degil dengan kita sakit. Kalau nak mampus lah. Kau tak ada urusan. Lagi cepat mampus lagi bagus. Kan? Nah itu jeleknya. Jadi standarisasi akhlak itu penting, dan itu menjadi barometer kesolehan orang. Ya. Jadi Islam itu bukan hanya kedekatan orang, itu bukan hanya dilihat dari ibadah-ibadah zahir saja, tetapi dilihat juga dari perilaku seorang muslim terhadap orang lain. Itu begitu. Wa idza mata ittaba'ta janazatahu, kalau dia meninggal maka engkau iringilah jenazahnya, antar ke kuburan, diantar. Itu haknya tetangga. Wa in asabu khairun hanna'tahu, kalau dia mendapatkan satu kebaikan, tetangga naik pangkat, wah selamat bang, selamat gitu. Ini orang sana naik pangkat, hasad dia, alah dia anu gini, anu. Sakit hati malah dia. Tetangga kawan dia, tetangga naik pangkat, dia sakit hati. Bisnis lancar, dia sakit hati. Bukan masya Allah, kalau bahasa orang sabas. Sekarang jarang ketemu, karena jarang kita memberi ucapan kepada orang lain. Jarang. Selamat bang, selamat. Itulah. Orang digitukan tuh suka. Jadi baik. Kadang-kadang hati yang tak bagus tuh memang tambah merasa sakit hati. Ada orang dapat kenikmatan sakit, itu namanya hasad, bahaya. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya sifat hasad, dengki, iri itu memakan kebaikan, pahala-pahala kebaikan, seperti api yang makan kayu bakar, habis bersih. Rajin sholat, rajin puasa, tapi hatinya hasad, iri hati, habis pahalanya. Nampaknya banyak, tapi cek kosong, nggak ada apa-apanya. Wa idza asabatu musibatun azzaitahu, kalau dia terkena musibah,
maka hiburlah. Nama takziah itu menghibur. Meninggal dia datang. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. A'zamallahu ajrak. Kita sabar bang, sabar pak. Insyaallah ini semuanya memang kita semua pastilah kita dapat masalah apa musibah, yang sabar aja. Gitu. Itu namanya takziah. Takziah itu jadi kadang-kadang orang ini takziah tapi tak paham apa takziah. Takziah itu menghibur. Ada ucapan dari kita yang menghibur hatinya itu. Itu namanya takziah. Mungkin dengan takziah itu bukan hanya sekedar datang duduk, diam, nunggu, itu aja tak. Takziah itu ada kata-katanya biar orang itu terhibur. Sabarlah bang, sabar. Ini lagi bagian kita gitu ya, gitu takziah namanya. Kemudian wala tastatilu alaihi bil bina fatahjuba anur riha illa biidnih. Jangan kau bangun bangunanmu tinggi-tinggi sehingga dia terlindung dari angin. Bukan orang kan suka rumahnya ini kadang dapat angin, dia tetangga sebelah sini bangun dia tinggi, langsung dia macam hidup di gua tetangga sebelah. Waduh, tak ada angin masuk lagi, tinggi betul, pagar pasang tinggi-tinggi. Ini rumah orang melarat lah, tengah sini tembok tinggi, zup, wah macam hidup di gua langsung mereka. Jangan gitulah, mentang-mentang duit kau banyak gitu. Ada lagi jalan tutup, ini kan tanah aku, berkelahi tetangga, jalan ditutup, pasang batu bata. Kisah nyata tuh. Memanglah. Jadi membangun pun walaupun itu hak kita, subhanallah. Kadang-kadang subhanallah, kita ini kadang-kadang susah juga. Kadang-kadang ada memang tanah ini yang dengan jalan ini terlalu dekat, memang pas jalan. Ini merasa ini tanah dia dipasang temboknya pas lah jalan. Jadi begitu jalan dia nampak sempit karena batas tanah ini kan dipasang tembok. Jadi jalannya sempit betul, ya Allah. Usah serba salah. Wala tastadu alaihi bil bina wa fatahjuba anur riha illa biizni, kecuali dengan izinnya. Kalau tidak izin dulu tak apa-apa. Padahal tanah sendiri, Pak. Ini mau saya bangun ini ya, gini-gini. Iyalah tak apa-apa, bangunlah. Tak apa-apa. Padahal tanah dia sendiri, tapi adabnya tuh izin dulu. Kalau tak izin dia tetangga ini bangun apa? Tetangga sebelah dia amat-amatin dia bangun apa? Alamak, kata dia. Tak bilang-bilang, tata, tercucu. Gelaplah rumahku, kata dia ini. Wala kemudian wa idza staraita fakihatan fa'ahdilahu, kalau engkau membeli buah-buahan, beli buah jeruk 10, beli apa apel ke apa, nanti ada 5 biji kasihkan. Ni nak jeruk nak. Apa tak bagus tetangga ni. Luar biasa. Jarang, kadang-kadang tetangga ni cuma nampak plastik kresek dia aja penuh, berapa dia bawa dia ke rumah, banyak belanja. Ada cap gambar apa ni plastik tu, swalayan ya. Banyak belanja ni. Tak ada yang mengalir ke sebelah. Bakhil memang, bakhil. Masalah. Tengok banyak betul lah adab bertetangga ni. Wa illam taf'al fa'adkhilha sirra. Kalau engkau tak ngasih, engkau belanja banyak, tak ngasih, fa'adkhilha sirra. Engkau masukkan ke rumahmu tapi diam-diam, jangan sampai kelihatan. Ini cuma kau tunjukkan keresep dia banyak, belanja banyak, tak ada ngalir pun.
Kalau kau nak tak ngasih, masukkan dia dan tengok. Oh tak ada, dia lagi tak ada nih, masukkan ke rumah. Gitu. Kalau dia sebar ke depan rumah yang ini, aduh, nanti dulu nanti. Biar di mobil dulu, jangan keluarkan. Nanti orang dia tak ada baru masukkan. Tak ada tak ngasih, pamer-pamer pula. Wala yakhruj minha waladuka liyaghidha biha waladahu. Jangan sampai, ini yang sering jadi masalah nih. Jangan sampai anak-anakmu tuh membawa jajanan, makan makanan tuh, kemudian dia pergi main ke rumah tetanggamu, nunjukkan ke anak-anaknya. Kata dia, bapak beli ini, bapak beli ini. Kata anak sebelah, keluar dia, bapak aku tak pernah beli jajan nih. Kata anak-anak kecil suka gitu dia. Sakit hati tetangga bapak sebelah. Aduh nak, sini nak. Anak sebelah tak ada ngasih, cuma nunjuk-nunjukkan aja. Yang salah bapaknya sebelah. Tak usah nak, makan di rumah aja nak ya. Makan di rumah aja, jangan di luar. Nanti kawan-kawanmu nanti nampak kau tak kasih. Nanti dia macam mana, kasihan gitu. Wala tudhi bikutarik kidrik illa an taghriba lahu minha. Janganlah engkau sakiti mereka, janganlah kau sakiti tetanggamu dengan baunya periukmu, baunya bunyinya periukmu, baunya periukmu. Wah, tetangga sebelah masak sedap ni nampaknya. Dapat angin dia ya. Wah, ini nampak masak sedap ni orang ni. Bunyi perut tetangga kuruk. Hari ini aku gaji tak turun 3 bulan. Alah. Kata dia bingung macam mana nak masak. Tak boleh menyakiti dengan baunya saja, tak nak ngasih illa antaghriba lahu minha. Kecuali kau nanti kau dah baunya sampai ke rumah tetangga, kau ambillah 1 mangkok sikit, 1 potong 2 potong. Bu, ni bu, sikit. Pak ni, nak, ini nak. Gitu. Jadi kita sekarang masalah ngasih kayak gini udah kayak bukan zamannya lagi. Masak dulu gua terserahlah kau. Kalau nak makan sambal tiap hari terserahlah. Jadi kalau zaman-zaman dulu saya ingat tuh, masak dilebihkan 1 mangkok ayam 5 potong, 1 potong yang agak besar kasihkan tetangga. Bukan lumayan. Besok yang sana masak makan siang, ngasih yang sini. Itu indah. Nah gitu. Di sini masak apa besok kasih gitu. Atau yang sana tak punya, dia punya pelamnya kasihkan tetangga sebelah. Seperti itu. Atadruna ma haqqul jar walladzi nafsi biyadi la yablughu haqqal jari illa man rahimahullah. Terakhir, tahukah kalian apakah haknya tetangga? Kata Rasulullah, demi zat yang diriku ada di tangannya, kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu bisa memenuhi haknya tetangga illa man rahimahullahu, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak semua orang itu bisa memenuhi haknya tetangga, kecuali memang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa beradab, berakhlak, bermuamalah, bergaul dengan baik dengan tetangga-tetangga kita. Karena agama itu bukan hanya sekedar ibadah-ibadah yang zahir seperti sholat puasa, tetapi bergaul dengan orang lain itu juga termasuk ibadah yang menentukan surga dan neraka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.